Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Suryanti, NIM 2020043. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang perkembangan pada masa prenatal. Perkembangan pada masa prenatal. Masa prenatal periode awal perkembangan manusia yang mulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Masa prenatal bukan saja merupakan periode khusus dalam rentang kehidupan manusia, tetapi juga merupakan periode yang sangat menentukan. Psikologi Islam telah lebih dulu menetapkan masa prenatal ini sebagai periode awal perkembangan individu. Selama masa prenatal ini, individu tidak hanya mengalami perkembangan psikologi. Para ahli psikologi perkembangan meyakini bahwa kehidupan manusia berawal dari sel sperma laki-laki dan sel telur wanita. Pada saat itu, sel sperma laki-laki bergabung dengan sel telur wanita atau ovum dan menghasilkan satu bentuk sel yang telah membuahi yang disebut zigot, yang dalam psikologi Islam disebut nutfah, yaitu air mani. Fisik motorik. Terdapat 3 tahap perkembangan fisik pada masa prenatal, yaitu tahap germinal, tahap embrionik, tahap janin. Intelektual atau kecerdasan. Kekuatan yang diturunkan dari generasi tua ke generasi selanjutnya melalui sel-sel badan itu adalah hereditas. Pada hereditas dijelaskan terdapat 4 prinsip tentang sifat dan kecerdasan orang tua yang diturunkan kepada anaknya, yaitu prinsip reproduksi, konfirmatif, variasi, regresi filial. Bahasa. Syarat otak. Janin mulai mendengar pada trimester kedua dari kehamilan. Berkomunikasi lebih dari sekedar mendengarkan secara pasif. Mendengarkan suara, merasakan sentuhan, melihat bayangan, dan merasakan emosi. Semua itu merupakan bagian dari proses berkomunikasi. Sosio-emosional. Kondisi emosi pada ibu mengakibatkan perubahan-perubahan organik pada janin. Bayi yang berat lahir rendah dan sering menangis kebanyakan terlahir dari ibu yang sangat cemas selama kehamilan atau mempunyai sikap negatif terhadap kehamilannya. Agama dan moral. Makin bervariasi stimulus yang ada di keliling anak, makin baik anak dapat menerapkan informasi dari luar dan makin cepat habis tusinya. Berkurangnya perhatian anak terhadap stimulus yang berkali-kali disajikan. 3 tahap masa prenatal. Yang pertama, tahap germinal. Proses ini terjadi pada awal 2 minggu pertama setelah pembuahan. Tahap germinal atau praembrionik merupakan awal dari kehidupan manusia. Sering juga disebut periode zigot. Ovum adalah periode awal kejadian manusia. Periode germinal ini berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yakni sejak terjadinya pertemuan antar sel sperma laki-laki dengan sel telur wanita atau ovum yang dinamakan dengan pembuahan, fertilization, dan menghasilkan zigot yang kemudian terus membelah menjadi blastosit. Yang kedua, tahap embrio. Fase embrio yaitu segumpalan darah yang semakin membeku. Tahap ini terjadi 2-8 minggu.
Sejak masa pembuahan pada umur 6 minggu, embrio telah dapat dikenali sebagai manusia. Sistem saraf akan berkembang cepat, dimulainya dengan pembentukan organ dalam dan anggota tubuh seperti muka, mulut, telinga, lengan, isi perut, hati, pankreas, paru-paru, dan ginjal. Organ tubuh dalam pun mulai bekerja. Yang ketiga, tahap janin. Tahap janin ini terjadi dari minggu ke-9 hingga lahir. Ketika embrio yang telah berkembang menjadi janin sudah memiliki organ-organ internal, jantung, paru-paru, usus besar, dan sebagainya. Dan eksternal, tangan, kaki, jari-jari, kepala, secara lengkap. Janin makin memanjang kira-kira 3 inci, berat kira-kira 3/4 ons. Dalam sistem organ tubuh berkembang semakin kompleks. Hal ini akan terus berlangsung sehingga organisme itu matang dan siap untuk dilahirkan. Pada periode ini secara spontan sudah dapat menggerakkan kepala, tangan dan kakinya serta jantungnya. Proses masa prenatal dalam rahim. Minggu keempat, janin mulai mengembangkan struktur yang membentuk wajah dan leher. Minggu ke-12, ukuran janin 2 inci dan mulai membuat gerakan sendiri. Si ibu mulai merasakan getaran di atas rahim dan di atas tulang kemaluan. Minggu ke-20, ukuran janin sekitar 6 inci dengan berat 10 on. Bayi mulai menghisap jempol, menguap, dan melakukan peragangan. Minggu ke-24, bayi mulai merespon suara dengan cara meningkatkan denyut nadinya. Minggu ke-28, posisi anak sudah sesuai dengan posisi yang seharusnya. Minggu ke-32, gerakan janin akan terus bertambah dan ada pembentukan lapisan lemak di bawah kulit. Minggu ke-36, ukuran setiap bayi akan berbeda, tergantung faktor seperti jenis kelamin, berat badan orang tua, dan bayi lahir ke dunia.